di mana di situ ada 5 ayat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengelola bersama sumber daya migasnya yang ada di wilayah Aceh dan migas yang baru. Kenapa? Baik, untuk mempersingkat waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya tumpahkan ke pembicara terdahulu. Mungkin izinkan saya berpantun sebelum kita mulai acara ini. Dan kedua, tali kecapi di bawah meja. Kalau terjadi eksplorasi dan eksploitasi ini, pastilah Aceh Singkil jadi sejahtera. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan rencana pelaksanaan eksplorasi migas of Southwest Aceh yang wilayah kerjanya di Singkil. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Mulyawan, Deputi Perencanaan BPMA Provinsi Aceh, dan sekaligus mungkin ini mewakili dari Konrad Asia Energi. Untuk itu mungkin sudah ada Bapak langsung ya. Baik, kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Mulyawan untuk naik ke panggung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hari ini sudah sampai di Singkil dan kita mungkin sudah 1 bulan ya, sudah lebih berkomunikasi dengan panitia. Dari saya sampaikan kita siap support, kita akan ke Singkil. Dan apa yang akan saya sampaikan nanti sebenarnya kita mewakili kontrak juga Pak. Jadi kontrak Asia itu berkontrak dengan BPMA. Jadi semua program kerja dari kontrak Asia itu harus mendapatkan persetujuan BPMA sehingga kita ini nggak bisa dipisahkan. Kontrak Asia BPMA itu satu. Kalau lebih seperti itu. Kemarin saya sampaikan slide, mungkin bisa ditampilkan. Nah, kalau dari sisi BPMA, kontrak Asia ini kan ada 2 wilayah kerja. Satu mungkin di daerah Melabuh, Nagan, dan satu lagi di selatan Singkil. Nah, ada 2 itu. Dan kalau di kita secara umumnya gini Pak, walaupun ini satu perusahaan, kita memperlakukannya menjadi 2 entitas bisnis. Jadi makanya namanya itu OSWA itu Offshore Southwest Aceh Limited. Itu perusahaan yang akan mengelola wilayah di sekitaran Singkil. Satu lagi ANWA Offshore Southwest Aceh Limited. Nah, kedua perusahaan inilah yang dimiliki oleh kontrak Asia. Nah, mungkin sambil kita persiapan, kita mau memperkenalkan diri Pak. Kan kalau belum kenal maka sayang katanya. Tapi kalau kita belum kenal maka kita kenalan dulu Pak. Macam ikan itu. Nah, BPMA itu singkatan dari Badan Pengelola Migas Aceh. Jadi A itu udah Aceh Pak, jadi nggak perlu ditambahkan Provinsi Aceh atau apa. Jadi BPMA itu Badan Pengelola Migas Aceh. Nah, BPMA itu lahir dari dasarnya perjanjian damai Helsinki
para pemimpin kita duduk bersepakat bahwasanya penyelesaian Aceh itu harus diselesaikan dengan cara damai. Akhirnya terwujudlah apa yang namanya MOU Helsinki, dan di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu dituangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, salah satu pasalnya itu di pasal 160 lah, Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan bersama. Jadi di tahun 2006 Undang-Undang Nomor 11 itu lahir. Baru tahun 2015 peraturan pemerintahnya itu ditandatangani oleh Pak Jokowi waktu itu. Dan sejak 2015 lah BPMA beroperasional secara institusi. Baik, kali ini mungkin judul kita itu eksplorasi migas di Forat Basin. Apa ini Forat Basin? Nanti ada di pertanyaan Pak, mungkin bisa kita tunjukkan. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dasar hukum BPMA ada di Undang-Undang Dasar. Sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 ada Pak, di pasal 18 itu maksudnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini menghormati satuan-satuan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Nah, kalau di Indonesia ada yang istimewa, contoh daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota itu khusus. Nah, untuk Aceh berdasarkan UPA ini dia dua, khusus dan istimewa. Jadi dia khusus dan istimewa. Nah, dasar hukum inilah yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di pasal 160, di mana di situ ada 5 ayat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengelola bersama sumber daya migasnya yang ada di wilayah Aceh dan laut Aceh. Peraturan pelaksana itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015 lah itu BPMA lahir, Pak. 2015 sampai 2018 BPMA tidak punya anggaran. Tapi kepalanya nggak ada. Di tahun 2015 sudah ada kepala BPMA pertama, tapi belum ada anggaran, Pak. Di tahun-tahun itulah alhamdulillah kita ada seorang yang mau mendedikasikan diri jadi kepala, itu belum digaji. Gajinya itu 2,5 tahun lebih itu tidak dibayarkan. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Baru di tahun 2018 akhir itu baru ada anggarannya, dan barulah dilakukan rekrutmen untuk mengisi organisasi. Nah, kami Bapak, saya ada Pak Edi, Deputi Operasi, ada Pak Afrul, Deputi Dukungan Bisnis. Kita adalah rekrutan pertama di tahun 2018. Jadi selama 2,5 tahun kepala BPMA tidak punya gaji. Ketika kita masuk, beliau pensiun. Nah, itu dikasih kesejarah BPMA. Jadi kami termasuk generasi awal yang direkrut oleh kepala pertama, namun beliau tidak merasakan support organisasinya karena beliau saat itu sudah pensiun. Nah, di tahun 2018 sampai 2020 ini mulai ada organisasinya, dan sini kita sudah mulai berdiri sendiri. Jadi semua proses bisnis, semua kegiatan itu tidak lagi dilakukan di DLK, Desa Migas, tapi kontraktor yang datang ke Banda Aceh. Contoh yang saat ini kita punya ada Menko, ada Triangle Pase, ada Repsol, dan beberapa itu mereka berkantor di Banda Aceh. Dan alhamdulillah teman-teman kita kontrak ini, Pak Radian, begitu tanda tangan kontrak, dia bilang kami siap kantor di Banda Aceh. Dan beliau sudah mendedikasikan waktunya 2 minggu Pak Radian, 2 minggu berada di Aceh, 2 minggu berada di
Jakarta. Jadi kita sangat apresiasi apa yang dilakukan Komnas saat ini untuk menemukan sumber daya migas yang baru. Nah, jadi dasar hukum kita di PP 23 Bapak-Bapak tahun 2015. Di situ jelas tugas pokok kita apa, fungsinya apa, dan apa aja yang menjadi tanggung jawab dari BPMA. Ini wilayah kerja kita ada 8 sekarang. Kita menambah tambahan 2 wilayah kerja ditandatangani pada 5 Januari 2023. Ini umurnya baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Wilayahnya ini Pak. Nah, BPMA saat ini menarik garis 12 mil itu dari pulau terluar. Jadi dengan garis ini maka kontrak itu berkontrak dengan BPMA, bukan berkontrak dengan SKK Migas. Karena di atas garis ini itu berkontraknya dengan SKK Migas masih Bapak. Jadi itu yang masih belum ada ketetapannya apakah nantinya yang di atas 12 mil sampai 200 mil itu berkontrak dengan BPMA. Karena kalau itu bisa dilakukan maka sudah full semua wilayah teritorial Aceh itu berkontrak dengan BPMA. Namun sampai saat ini itu masih dipercayakan kepada SKK Migas. Nah, kalau kita lihat sejarah penemuan migas di Aceh, kebanyakan didominasi di bagian sini. Kita sebutnya North Sumatera Basin atau cekungan Sumatera bagian utara. Nah, ini kan ada gunung Bukit Barisan ini di tengah. Di atasnya kita sebut Backup Basin. Di sinilah banyak penemuan-penemuan yang komersial. Sedangkan di sini sangat jarang. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi. Makanya ketika ada kontrak yang mau berkontrak dengan BPMA di sini, kita menyampaikan mereka ini orang gila, Bapak. Kenapa? Karena secara ilmu teoritisnya sangat susah menemukan sumber daya migas di sini. Tapi mereka yakin kalau kita tidak mencari, maka migas itu nggak akan ketemu. Apalagi dengan kita cari aja belum tentu ketemu. Apalagi kita tidak melakukan apapun di sini. Nah, contoh case-nya yang di sini, ini kontraktornya namanya Repsol dari Spanyol, dan sudah berhasil membuat satu sumur dalam tahun lalu dengan menelan biaya hampir 70 juta dolar, kurang lebih berapa triliun? 1 triliun lebih ya, 1 triliun lebih untuk satu sumur, dan hasilnya tidak ekonomis. Jadi hanya ditemukan lapisan-lapisan kecil yang mengandung gas, sehingga tidak cukup secara hitungan keekonomian untuk diproduksikan. Jadi 1 triliun tadi uang dari siapa? Uang kontraktor. Ada uang pemerintah? Tidak. Pemerintah tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, setelah berhasil ditemukan ekonomis, barulah pemerintah akan menggantikannya dalam bentuk in-kind. Semua biaya yang sudah dilakukan dikembalikan. Tapi kalau nggak ada barangnya, nggak ada minyaknya, itu risiko ditanggung sama kontraktor. Nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait sistem kontraknya seperti apa. Nah, secara sejarah yang proven itu banyak di atas ini Bapak, di pantai timur. Sedangkan barat selatan ini masih misterius, masih misteri. Nah, inilah tantangan dari perusahaan untuk melakukan eksplorasi di sini. Semakin banyak perusahaan yang melakukan eksplorasi, akan semakin bagus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya perjalanan untuk
minyak itu atau gas itu diproduksikan menghasilkan pendapatan itu butuh waktu yang sangat lama. Contoh ini, saat ini berkontrak dengan BPMA itu maka terhitung nol. Jadi di titik nol ini tahun pertama 3 tahun sampai 6 tahun kontrak diberikan waktu untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Apa kegiatannya Bapak? Kegiatannya yang pertama dia harus mengumpulkan data, melakukan studi, melakukan banyak hal sehingga dia bisa meminimalkan resiko untuk tidak menemukan minyak atau gas. Inilah kegiatan yang dilakukan. Selama kegiatan ini mereka belum dapat penghasilan. Yang mereka lakukan adalah di sini investasi. Dia keluarkan uang, dia lakukan studi, dia lakukan seismik, dia lakukan pengeboran. Ini terus dilakukan sampai suatu saat dia menemukan sumur yang ada gas atau minyaknya. Berapa lama itu? Wallahualam, kita belum tahu. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Mungkin kontrak 2 atau 3 tahun menunggu sumurnya, sehingga bisa lanjut ke fase pengembangan. Nah, fase pengembangan ini kita butuh misalnya, ya sama dapat macam developer rumah nih, dia sudah dapat tanahnya, tapi kan dia butuh bangunannya nih. Dia butuh bangunan, dia butuh pipa, dia siapkan semua, itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Jadi total-totalnya maksimum yang diberikan negara kepada kontraktor itu 10 tahun. 10 tahun mereka untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, selama kegiatan ini uangnya keluar terus dan tidak ada spesial uang negara di sini. Sampai suatu saat dia itu on stream di titik ini. Nah, ketika dia sudah mengalirkan gasnya sudah dijual, minyaknya sudah dijual, disinilah baru mereka mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu kemudian dipotong dengan biaya yang sudah dilakukan dikeluarkan selama ini. Sisanya lah itu makanya namanya bagi hasil. Sisa setelah semua biaya dikeluarkan oleh perusahaan itu dibagi hasilkan dengan negara. Nah, setelah on stream dia butuh waktu nih untuk apa namanya, modalnya balik kurang lebih di tahun sini 10 tahun, berarti di tahun ke-20 modalnya balik. Setelah tahun ke-20 inilah baru dia panen. Disinilah baru perusahaannya itu merasakan keuntungannya. Di sini juga negara baru mendapatkan bagian bagi negaranya. Tapi apa yang menjadi menarik adalah pada saat fase pengembangan dia akan melakukan pembelanjaan. Dia akan misalnya berhasil, dia akan bikin platform, dia akan bikin jeti, dia bikin semua fasilitas infrastruktur. Disinilah ada multiplier effect. Nah, di fase-fase inilah kalau kita mau mengembangkan sumber daya SDM kita kembangkan kira-kira 10 tahun nanti mereka butuh apa ketika proses pengembangan. Jadi prosesnya bukan proses yang singkat, tapi proses yang panjang dan butuh kesabaran. Selanjutnya, ini saya sampaikan di awal bahwasanya negara tidak mengeluarkan spesial uang pun untuk kegiatan eksplorasi. Ini tipe kontrak-kontrak yang ada di dunia. Indonesia itu menjadi pelopor. Dia menggunakan BSD. Nah, BSD Indonesia yang saat ini banyak dipakai di berbagai negara. Kenapa? Dengan BSD ini negara masih punya kontrol terhadap perusahaan yang melakukan eksploitasi. Melalui siapa? Melalui badan yang namanya BPMA, melalui badan yang namanya SKK Migas. Jadi kalau mau disebut BPMA ini agen, ya BPMA itu agen yang pemerintah untuk urusan
hulu migas di Aceh. Nah, skemanya ini Pak. Ketika tadi sudah produksi ini on stream, tadi sudah produksi, ada bagian yang harus dikurangi biaya ini. Oh, sebelumnya ada FPP semacam royalti buat negara, memastikan negara mendapatkan bagian di awal-awal produksi. Selanjutnya ada biaya, dikurangi biaya. Nah, bagi hasil sisanya apa? Dibagi hasilkan ke negara. Ini bagian negara, ada bagian kontraktor. Bagian negara inilah Aceh mendapatkan 70%. Kalau dulu Aceh sama dengan provinsi yang lain mendapatkan hanya 15% untuk minyak dan 30% untuk gas. Namun dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, secara total Aceh mendapatkan 70% dari bagian negara, dari bagian yang ini. Nah, kalau ini sistem di Amerika, karena Amerika itu kapitalis, jadi dia sistemnya konsesi. Negara tidak ngurus, asal dia berapa lisensi, silakan mau biaya berapa itu terserah perusahaan. Jadi di sini tidak ada kontrol negara pada saat dia membayar royalti atau pajak. Nah, di FPP di PSC Indonesia negara punya kontrol di manajemen operasinya. Ini yang membedakan. Nah, ini kronologi yang saya coba rangkumkan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Bahwasanya dari bagian negara tadi, yang bagian negara ini 70%-nya itu mengalir untuk Aceh. Dari mana? 30% ini merupakan dana bagi hasil migas. Ini loh. 40%-nya ini itu merupakan tambahan dana bagi hasil migas. Jadi bedanya Aceh dengan provinsi lain, Aceh punya yang namanya yang kuning Pak, tambahan dana bagi hasil migas. Untuk yang kuningnya dapat 15%, tapi untuk Aceh dapat tambahan dana bagi hasil minyak sebesar 55%. Jadi totalnya 70%. Nah, namun lagi-lagi 70% dari berapa? Nah, disinilah harus adanya sinergi antara BPA dan pemerintah Aceh. Kenapa? Karena BPA hanya mengetahui grossnya berapa, sampai bagi hasil negara itu berapa. Tapi nanti berapa dana yang dikembalikan ke pemerintah Aceh itu ada potongannya Bapak. Itu ada di biasanya di badan keuangannya, apa namanya? Kalau di badan pendapatan keuangan BPKA. Nah, di situ jelas potongan retribusinya berapa, potongan PBB berapa. Nah, ketika kita bisa sendiri, maka kita bisa tahu berapa sebenarnya hasil buat Aceh. Begitu juga untuk daerah penghasil. Daerah penghasil ada di dana perkembangan keuangan ya. Di perkembangan keuangan di situ ada berapa persen daerah penghasil, berapa persen daerah penghasil, berapa persen DPH migas. Namun kalau kita lihat porsi Pak, ini cuma saran saya depan kalau memang di sini berhasil. Kalau kita lihat porsinya yang paling besar porsinya justru tambahan dana bagi hasil. Nah, tambahan dana bagi hasil ini itu kolnya ada di provinsi, bukan di kabupaten. Namun untuk proses ini harus ada program. Artinya kalau memang daerah penghasil mau menyampaikan program ke pemerintah Aceh, itu seharusnya menjadi prioritas utama.
Kenapa? Karena hasilnya dari daerah penghasil. Nah, ini sedikit expose apa yang sudah BPMA lakukan tahun lalu. Kami membiasakan diri tidak berbicara secara opini, tapi kami sampaikan data-datanya Bapak-Bapak. Apa yang kita lakukan tahun lalu untuk produksi minyak, kita bisa mencapai 108% dari target APBN. Untuk produksi gas 106%. Liftingnya kita mencapai 107 sampai 112%. Tentunya ini bukan cuma kerja keras dari BPMA, tapi kerja keras BPMA dan kontraktornya, dan juga dukungan dari stakeholder. Angka produksi ini hanya dari 3S yang ini: Menko yang ada di Aceh Timur, Blok A, PEMA Global Energy yang ada di Aceh Utara, itu Blok B, dan Triangle Pasir Incorporate. Cuma 3 wilayah kerja. Dari 8 wilayah kerja tadi, cuma 3 yang saat ini berproduksi. Nah, ini rencana kerja BPMA. Ini belum masuk kontrak, karena kontrak baru kita masuk kemarin. Intinya kita mendorong untuk yang eksplorasi lebih banyak, Bapak. Ini kan eksplorasi tinggal satu nih, Repsol. Repsol kemarin udah gagal, mereka hanya tinggal menyelesaikan sisa-sisa kewajiban. Nah, kita pengen nanti di sini ada tambahan dari kontrak. Nah, ini terkait infrastruktur yang menarik. Selama ini kita lihat infrastruktur gas itu hanya terbangun di pantai barat, di pantai timur lah, utara timur. Ini infrastrukturnya sudah lengkap, tapi yang di barat itu nggak ada. Ini tantangan juga buat Pak Radia nanti jika ditemukannya gas, itu gasnya mau dibawa kemana nih? Ini tantangan tersendiri dari sisi komersialisasi jika dia nanti mau menjual gas tersebut. Nah, ini sedikit overview terhadap apa yang dikontrak. Nanti kalau salah Pak Radia koreksi ya. Jadi kontrak saat ini ada 4 wilayah kerja, 2 itu ada di Aceh, itu masih eksplorasi. Satunya dari daerah Kalimantan ya, ini juga masih eksplorasi, dan yang ini sudah discovery, yang dulu. Jadi yang dulu Paranya tinggal melakukan perencanaannya tadi, menambah beberapa sumur untuk produksi. Nah, terkait single sendiri offshore Southwest Aceh, Paranya kayaknya 2013 sudah pernah kemarin juga. Udah lama beliau cita-citanya untuk mengembangkan ini. Namun alhamdulillah baru kali ini, tahun ini kita realisasi kontraknya, dan memang agak situasi di sini tantangannya agak besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi discovery itu sangat kecil, ada pakan discovery di sini sehingga resikonya itu lebih besar. Jadi butuh banyak data, butuh banyak support dari teman-teman, sehingga kerjaan-kerjaan dari kontraktor seperti seismik nantinya, terus studi, terus pengeboran itu bisa dilakukan on budget dan on schedule. Kenapa? Karena di sisi industri hulu migas ini time itu sangat menentukan. Jadi semakin kita bisa mempersingkat birokrasi, semakin kita bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencari sumber daya minyak, maka akan semakin efektif dari sisi cost. Dengan efektif dari sisi cost, maka negara akan mendapatkan lebih banyak, karena costnya kita pangkas, costnya kita efisienkan. Nah, mungkin dulu pernah ada nih ditemukan tahun 73 sipil 1, namun memang sumur itu tidak ekonomis. Artinya kalau kita kembangkan dengan kondisi sekarang, biaya yang dibutuhkan itu sangat besar, sehingga nggak ekonomis, nggak menguntungkan. Jadi diperlukan
penemuan cadangan yang jauh lebih besar sehingga wilayah ini dapat dikembangkan. Oke, saya rasa itu aja presentasikan, nanti lebih lanjut kita bahas di forum diskusi. Demikian Pak Ahmad, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Perencanaan BPMA